Ya Pak, yang mana saya lihat Bapak sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Kota Rimba, mungkin sudah hafal persis terkait dengan replanting. Replanting itu intinya apa? Ya, replanting itu kan sebuah pergantian ya, pergantian dari kalau di dalam perkebunan kelapa sawit, tanaman kelapa sawit yang sudah mempunyai cukup umur dan sudah tidak efisien lagi dari sisi biaya dan hasil, apabila dipersandingkan kemudian dia ditanam ulang. Jadi ini adalah replanting, penanaman baru dari bekas lahan perkebunan kelapa sawit yang lama. Nah, kita kan Kota Rimba ini kan mempunyai anggaran tuh Bang, yang mana anggaran itu dalam 5 tahun yang disampaikan oleh Bu Kris, Kepala Dinas Pertanian Kobar, ya mencapai 47, sekian miliar gitu. Nah, sampai sejauh mana tanggapan Bapak menyikapi? Ya, di negara kita ada namanya BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Badan ini adalah yang menampung dana-dana yang berkaitan dengan hasil kelapa sawit, yang kemudian akan dikembalikan kepada petani sawit yang seperti yang tadi saya disampaikan oleh Topik, yaitu sudah masuk dalam tahap-tahap replanting atau penanaman baru atas kebun yang lama, sehingga masyarakat dengan BPDKS ini ada keterkaitan hasil kelapa sawitnya, ada pungutan dana, kemudian itu dihimpun oleh badan tersebut dan nanti kembali kepada petani pekebun sawit tersebut. Nah, artinya kelompok tanikah yang melakukan replanting itu atau perusahaan perkebunan? Ya, tentunya BPDKS ini dibentuk untuk melindungi masyarakat, melindungi petani. Jadi kalau perkebunan itu jelas, ini oriented profit. Dia udah tahu kapan perencanaannya replanting dari berdasarkan keuntungan-keuntungan yang dia udah dapat di dalam manajemen perkebunan, sehingga dia tidak perlu dibantu oleh pemerintah. Sementara petani-petani masyarakat kita yang tidak punya manajemen yang bagus, inilah pentingnya pemerintah melindungi mereka. Dan dana ini seyogyanya diberikan kepada petani-petani pekebun, bukan perusahaan. Oh, jadi artinya dalam bantuan pemerintah daerah melewati dinas pertanian itu kelompok-kelompok gitu ya? Ya, artinya petani yang untuk mempermudah terlibat dalam kelompok-kelompok petani yang ada di masyarakat. Jadi ini untuk mempermudah saja, jadi tidak orang per orang. Tapi apakah ini dibantu secara cuma-cuma dengan menggunakan anggaran tadi atau bagaimana Bang kalau menurut Anda? Sebenarnya ini bukan dibantu ya, artinya dana itu dihimpun dari petani pekebun juga oleh BPDKS. Pada saat kemudian petani membutuhkan dana replanting, ini dikembalikan kepada BPDKS atau kepada pemerintah, kepada masyarakat. Artinya yang berhak mendapatkan ini adalah petani-petani pekebun yang memang sudah berkontribusi terhadap dana yang dikelola BPDKS. Selain itu mungkin ada subsidi dari pemerintah. Oh, jadi anggaran ini anggaran subsidi dari pemerintah maupun dari perusahaan perkebunan itu sendiri? Bukan. Ini dana ini dihimpun dari petani-petani masyarakat yang mempunyai kebun dan juga ada dari perusahaan dan atau dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Dan ini digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang notabene dia bukan perusahaan, yang dia kelola sendiri. Kemudian pada saat umur kelapa sawit sudah tidak produktif lagi, maka diperlukan replanting dan dana ini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pentingnya pengelolaan terhadap negara ini untuk menjamin keterlanjutan dan keberlanjutan petani pekebun tersebut. Oh, ini dibahas nggak di dalam anggaran satu DPR itu kalau dalam arti subsidi kepada masyarakat itu? Kalau ini saya rasa langsung dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mereka punya badan sendiri, tetapi mungkin dalam penyalurannya melalui supervisi oleh dinas perkebunan yang ada di daerah. Karena bagaimanapun data-data pekebun itu tentunya ada di leading sektornya di dinas perkebunan. Ya, yang perlu dipastikan adalah dana ini pasti sampai kepada petani pekebun yang memang harus diberikan dana replanting. Jangan sampai nanti dana ini justru kembali kepada korporat-korporat besar yang sebenarnya tidak perlu dibantu oleh BPDPKS. Oh, mungkin harapan Bapak sebagai mantan Ketua DPR? Ya, harapan saya karena ini sumber dananya berasal daripada sektor perkebunan, agar ini bisa tepat sasaran kepada pemilik kebun yang terutama adalah masyarakat kecil kita, sehingga butuh transparansi dari pemerintah. Siapa saja yang sudah menerima, siapa saja yang belum, sehingga keadilan merata terhadap bantuan dari BPDKS ini bisa dinikmati oleh seluruh petani pekebun sawit yang ada di Kabupaten Kota Rimba. Oh, terima kasih.